Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membandingkan dua HP dari Tecno, yaitu antara Tecno Spark 10 Pro yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Tecno Pova 4 yang juga dijual dengan harga 2,4 juta. Dari segi harga, kedua HP ini sama persis. Jadi kita akan cari tahu kira-kira lebih unggul dan mending yang mana. Apakah Tecno Spark 10 Pro atau Tecno Pova 4? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu. Yang ternyata secara tampilan, kedua HP ini memiliki beberapa kesamaan. Mulai dari dimensinya yang bongsor dengan bentuk body flat atau kotak. Letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping. Port charger Type-C dan sudah menggunakan triple slot SIM. Di sini yang bikin beda, Tecno Spark 10 Pro hanya memiliki single speaker output. Sedangkan Tecno Pova 4 sudah dibekali dengan dual speaker yang ada di bagian bawah dan atas. Jadi poin plus untuk Pova 4. Pindah ke bagian layar, kedua HP ini sudah sama-sama menggunakan konsep punch hole display. Jadi untuk tampilannya tinggal disesuaikan dengan selera kamu yang mana. Karena yang bikin beda hanya di bagian kombinasi warna dan setup kameranya saja. Lalu untuk ukuran layar, Tecno Spark 10 Pro memiliki layar sebesar 6,8 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Sedangkan Tecno Pova 4 memiliki ukuran layar 6,82 inch dengan resolusi hanya HD+. Panel IPS LCD refresh rate juga support hingga 90 Hz. Dari angka di atas kertas, kedua HP ini memiliki ukuran layar yang jumbo. Tapi Tecno Spark 10 Pro di sini sedikit lebih unggul karena memiliki resolusi yang lebih tinggi, sudah Full HD+, sedangkan Tecno Pova 4 masih HD+. Alhasil, untuk saturasi warna yang dihasilkan Spark 10 Pro memiliki kontras yang lebih tinggi, seperti contoh video berikut ini. Tapi walau demikian, layar dari keduanya sudah sama-sama bagus, nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Lalu untuk dapur pacunya, Tecno Spark 10 Pro memiliki kapasitas memori 8/256 GB. Dan untuk jenis ROM yang digunakan sayangnya masih MMC. Sedangkan Tecno Pova 4 dibekali dengan memori 8/128 GB, lebih kecil dibanding Spark 10 Pro. Tapi untuk jenis ROM yang digunakan sudah UFS, jadi untuk kecepatan baca tulisnya akan lebih was-was. Lalu untuk chipset, Tecno Spark 10 Pro ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 240 ribuan. Sedangkan Tecno Pova 4 ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz yang fabrikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk skor Antutunya bisa tembus sampai angka 363 ribuan, jauh lebih besar dibanding Spark 10 Pro. Lalu untuk urusan sensor, kedua HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di keduanya sudah ada. Tapi untuk sensor giroskopnya, Tecno Spark 10 Pro masih menggunakan virtual gyro, sedangkan Pova 4 sudah menggunakan hardware gyro. Jadi dari segi dapur pacu, di sini Tecno Pova 4 lebih unggul karena menawarkan banyak poin lebih. Mulai dari jenis memori yang digunakan, chipset jauh lebih gahar dan sudah menggunakan hardware gyro. Dan sekarang untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Di sini untuk settingan grafiknya sama-sama hanya bisa sampai high dengan frame rate juga high. Kalau dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya baik Spark 10 Pro atau Tecno Pova 4 sudah mampu menjalankan game dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Tapi tidak bisa dipungkiri, performa dari Tecno Pova 4 terasa lebih lancar karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar dan ngebut, terbukti dari skor Antutu yang tinggi saat pengujian. Lalu saya coba buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di keduanya juga sama, ada di Smooth Ultra, Balance Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Tapi walau demikian, untuk pengalaman saat gameplay jauh lebih lancar dan playable di Tecno Pova 4, pokoknya lebih satset. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan responsif sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Dan untuk suhunya juga terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja. Sedangkan di Tecno Spark 10 Pro untuk performanya tergolong standar saja. Dan untuk sensor giroskopnya juga terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Untuk suhunya juga terasa lebih cepat naik. Jadi bisa dipastikan untuk urusan performa di sini Tecno Pova 4 juaranya karena sudah ditenagai dengan chipset yang lebih ngebut dan gahar.
Geser ke bagian baterai, Tecnospark 10 Pro memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Yang dimana butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%. Sedangkan Tecnopova 4 dibekali dengan baterai yang lebih besar 6000 mAh dengan kecepatan isi daya juga fast charging 18 Watt. Jadi untuk isi dayanya butuh waktu yang lebih lama, sekitar 2 jam 58 menit dari 10 sampai full 100%, selisihnya sekitar 1 jam. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya, di sini Tecnopova 4 jauh lebih irit karena memiliki baterai yang lebih besar dan angka fabrikasi yang lebih kecil, hanya 6 nanometer. Otomatis lebih hemat daya. Kamu juga bisa lihat dari perbandingan berikut ini. Lanjut untuk operating system, Tecnospark 10 Pro berjalan di Android 13 basis iOS 12.6. Sedangkan Tecnopova 4 berjalan di Android 12 basis iOS 12.0. Di sini yang bikin beda hanya versi Android-nya saja. Untuk custom OS yang digunakan sama-sama iOS versi 12. Jadi mulai dari segi tampilan, tata letak, sampai fitur yang ditawarkan di keduanya sama persis. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan yang saya suka dari iOS adalah pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Untuk fitur yang ditawarkan juga terbilang lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Jadi untuk operating system kedua HP ini sama kuat. Tapi kalau dari segi dapur pacu, di sini Tecnopova 4 juaranya karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar. Performa lebih lancar, sensor giroskop hardware, dan daya tahan baterai yang lebih awet. Sedangkan Spark 10 Pro hanya unggul dari kapasitas memorinya yang lebih longgar. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Tecnospark 10 Pro dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya sudah 32 megapiksel dan dilengkapi dengan lampu flash. Sedangkan Tecnopova 4 memiliki 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya di sini lebih kecil, hanya 8 megapiksel yang juga sudah dilengkapi dengan lampu flash. Jadi untuk megapiksel yang digunakan di sini Tecnospark 10 Pro lebih unggul karena memiliki kamera selfie yang lebih besar, sudah 32 megapiksel, sedangkan Tecnopova 4 hanya 8 megapiksel. Tapi kalau untuk fiturnya Tecnopova 4 lebih lengkap karena sudah ada fitur Ultra Stable Video atau AIS, sedangkan Tecnospark 10 Pro tidak ada. Jadi tetap ada plus dan minus. Lalu kalau untuk hasil fotonya bagus mana? Di sini sama kuat menurut saya karena keduanya sama-sama menggunakan kamera 50 megapiksel. Dan yang jelas foto yang dihasilkan sudah sama-sama bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Untuk kondisi dan waktu di sini memang tidak sama, tapi yang jelas saya jepret fotonya di kondisi cahaya cukup semua. Dan ternyata untuk saturasi warna yang dihasilkan terlihat mirip, terutama saat foto di dalam ruangan. Jadi untuk kamera belakang tidak ada yang lebih dominan. Tapi kalau untuk hasil foto selfie-nya di sini baru lumayan beda jauh karena lebih bagus foto dari Tecnospark 10 Pro dibanding Tecnopova 4. Terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih fresh dan cerah, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Ini karena perbedaan megapiksel yang digunakan, 32 megapiksel versus 8 megapiksel. Jadi tidak heran kalau foto dari Tecnospark 10 Pro lebih cakep. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya dengan resolusi 1080 pixel 30 frame per second. Di sini untuk kondisi dan waktu memang berbeda karena kebetulan saya tidak pegang unitnya secara bersamaan. Namun yang jelas kalau bicara kualitas video yang dihasilkan keduanya terlihat mirip. Hanya saja Tecnopova 4 unggul dari komposisi warnanya yang lebih fresh dan videonya yang lebih stabil atau minim guncangan karena sudah dilengkapi dengan AIS. Tapi kalau untuk perekaman kamera depannya, di sini gantian video dari Tecnospark 10 Pro yang lebih oke, terutama di bagian saturasi warnanya yang terlihat lebih cerah dan videonya yang lebih tajam. Jadi untuk sektor kamera bisa dibilang kedua HP ini sama kuat. Tecnospark 10 Pro unggul dari kamera depannya yang lebih oke, sedangkan Tecnopova 4 unggul dari kamera belakangnya. Dan itulah tadi perbandingan antara Tecnospark 10 Pro versus Tecnopova 4. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya bagus yang mana, jujur kedua HP ini sudah sama-sama bagus karena memiliki kelebihan masing-masing. Di sini yang jelas Tecnospark 10 Pro cocok buat kamu yang butuh memori super besar, kamera selfie lebih bagus dan layar yang lebih ngejreng. Sedangkan Tecnopova 4 cocok buat kamu yang lebih mengutamakan spesifikasi gahar plus performa lancar.
Tapi kalau kamu tanya saya bakal pilih mana, jujur di sini saya lebih pilih Tecno Pova 4 dibanding Tecno Spark 10 Pro. Untuk alasan utamanya, karena Tecno Pova 4 ditenagai dengan chipset yang lebih ngebut, sehingga performa yang dihasilkan lebih lancar. Selain itu, Tecno Pova 4 memiliki daya tahan baterai yang lebih irit dan hasil kamera belakang yang lebih bagus. Jadi bisa dibilang, kalau ditanya lebih unggul mana, di sini Tecno Pova 4 jawabannya. Tapi yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.